Assalamualaikum, halo semuanya. Masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kedua. Sebelum memulai pembelajarannya, jangan lupa di subscribe channel ini terlebih dahulu ya adik-adik. Langsung saja, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernafas, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Tahukah adik-adik, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan siripnya, dan cicak merayap di dinding. Selain itu, ada juga hewan-hewan lain yang memiliki cara bergerak berbeda. Nah, mari kita cari tahu bagaimana mereka bergerak. Cara bergerak hewan yang pertama, berenang menggunakan siripnya, seperti paus dan lumba-lumba. Kemudian, yang kedua, terbang menggunakan sayapnya, seperti kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Yang ketiga, berjalan dengan kakinya, antara lain ayam, burung, itik, angsa, kuda, dan gajah. Yang keempat, melompat. Contohnya katak, kelinci, dan kanguru. Yang kelima, melata seperti ular, cacing, dan buaya. Yang keenam, ini ada hewan beruk adik-adik. Beruk ini bergerak dengan cara memanjat dengan kedua tangan dan kakinya. Dan yang ketujuh, berkelantungan dengan kedua tangan dan kakinya seperti kera dan orangutan. Adik-adik, itu adalah 7 cara gerak hewan. Apakah tumbuhan bisa bergerak? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, semuanya dapat bergerak. Meskipun demikian, pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerakan yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Jika manusia dan hewan dapat melakukan gerak aktif, maka tumbuhan hanya bisa melakukan gerak pasif. Mekanisme gerakan pada tanaman dapat terjadi setelah mereka mendapatkan rangsangan atau stimulus. Stimulus dapat berasal dari dalam dan luar lingkungan. Yang dimaksud dengan stimulus dalam hal ini berupa udara, cahaya, gravitasi bumi, bahan kimia, dan sebagainya. Gerakan yang ada pada tanaman itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam. Contohnya seperti tanaman yang tumbuh mengarah kepada sinar matahari dan akarnya akan terus bergerak ke bawah. Dan ada juga putri malu yang jika terkena rangsang seperti sentuhan ataupun tertiup angin, maka daun putri malu tersebut akan menutup. Itu adalah contoh dari gerak tumbuhan. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernapas dengan paru-paru. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Kupu-kupu atau lebah bernapas dengan trakea. Dan ada juga yang bernapas dengan paru-paru juga kulitnya, yaitu katak. Apakah tumbuhan juga bisa bernapas?
Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Ada perbedaan antara apa yang dihirup dan dikeluarkan oleh tumbuhan dan manusia. Kalau manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia, kemudian tumbuhan akan mengolahnya menjadi oksigen yang dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk kita atau manusia bernapas. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Seperti manusia yang bayi, kecil, kemudian tinggi menjadi dewasa, mereka akan bertambah tinggi, kemudian beratnya pun bertambah. Dan ada hewan seperti ayam. Dari ayam yang baru menetas, terus tambah tinggi dan tambah besar, beratnya bertambah. Dan ada tumbuhan yang terus tumbuh menjadi lebih tinggi. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara perkembangbiakan makhluk hidup itu berbeda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 adik-adik. Dapat kalian lihat ya, yang pertama itu hewan bertelur atau ovipar. Di sini ada contohnya ayam dan bebek. Kemudian ada vivipar, hewan beranak atau melahirkan seperti kambing, kucing, sapi, kuda. Kemudian juga ada ovovivipar, hewan bertelur dan melahirkan. Ini seperti ular nih, salah satu jenis ular yang bisa bertelur dan melahirkan. Makhluk hidup memerlukan makan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Sesuai dengan yang ada di gambar, di sini ada 3 orang anak yang sedang makan. Mereka itu memakan daging, ada nasi, telur, sayuran, dan minum air putih. Itu menandakan bahwa manusia itu memerlukan makanan dan air. Sumber makanan dan airnya didapat dari tumbuhan dan hewan. Kemudian ada hewan yang memakan rumput. Ini juga memberikan arti atau menandakan bahwa hewan memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Kemudian ada gambar seseorang yang sedang menyiram tanaman. Nah, ini berarti tumbuhan memerlukan air untuk mereka tumbuh. Selanjutnya, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Tadi kita lihat bahwa ada seseorang yang menyiram tanaman. Itu menandakan bahwa tumbuhan itu memerlukan air. Dan apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Makhluk hidup perlu air dan makanan. Tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau produsen. Nah, cara pengolahan makanan pada tumbuhan itu disebut fotosintesis. Nih, di sini dapat kalian baca ya, proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya
diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang pada batang atau lentisel. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya. Untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan, biasanya ditambahkan pupuk, sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Makhluk hidup peka terhadap perangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap perangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata kita. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara, seperti manusia bisa berjalan ke samping kiri ataupun samping kanan, berjalan ke depan ataupun ke belakang. Selain berjalan, manusia juga bisa berlari. Manusia bisa berlari ke depan, ke belakang, ke samping kanan ataupun samping kiri. Selain itu, manusia bisa berlari berbelok-belok ataupun membuat lingkaran. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Agar berhasil menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat, maka kita harus memperhatikan kekuatan kaki dan konsentrasi, karena itu merupakan faktor utama keberhasilan. Seperti dalam perlombaan gerak kombinasi lari dan jalan, ada yang menang dan ada yang kalah. Itu tergantung dari konsentrasi dan kekuatan kaki ketika mengikuti perlombaan. Nah, ketika mengikuti perlombaan ini, pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Nah, pada intinya kita semua harus bersyukur. Nah, sikap bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Bagian-bagian pada lambang Garuda memiliki arti yang pertama. Burung Garuda memiliki sayap, paruh, dan ekor. Ini melambangkan kekuatan pembangunan. Yang kedua, jumlah bulu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Yang ketiga, kepala burung Garuda menghadap ke kanan. Ini menggambarkan bahwa Indonesia selalu berbuat kebenaran. Yang keempat, kaki burung Garuda Pancasila mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan tersebut adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang kelima, pada leher burung Garuda tergantung sebuah perisai. Pada perisai terdapat gambar yang melambangkan simbol-simbol sila Pancasila. Bersyukur merupakan pengamalan sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, contoh kecilnya. Tidak membuang makanan yang sudah diambil, menjaga kesehatan tubuh, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kelima, tidak berburu liar. Keenam, memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik. Ketujuh, memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makanan agar hewan dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.